Halo, selamat datang di Retak Janji. Sebelum kita mulai kisah nyata yang mengejutkan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Maya berdiri terdiam di depan cermin kamarnya yang kusam. Ia menatap pantulan dirinya dengan tatapan kosong. Baju daster yang dikenakannya sudah pudar warnanya. Bahkan ada beberapa jahitan yang terlepas di bagian ujungnya. Maya menghela napas panjang. Sebuah kebiasaan yang belakangan ini sering ia lakukan. Sebagai seorang istri, Maya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya, Reza. Namun, kehidupan pernikahan mereka tidak seindah bayangan Maya saat pertama kali melangkah ke pelaminan. Reza adalah seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Gajinya lebih dari cukup untuk hidup berkecukupan. Tetapi entah mengapa, setiap kali Maya meminta uang belanja bulanan, Reza selalu memberikan jumlah yang sangat minim, bahkan hampir tidak masuk akal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. "Kamu harus bisa berhemat, Maya." Begitu selalu kata Reza setiap kali Maya mencoba meminta tambahan. Maya hanya bisa menunduk dan menerima amplop tipis itu dengan perasaan campur aduk. Kisah ini berlanjut di dapur kecil mereka, tempat Maya menghabiskan sebagian besar waktunya. Hari itu Maya sedang memutar otak untuk menyajikan makan malam yang layak dengan sisa uang yang sangat terbatas. Ia membuka kulkas dan hanya menemukan seikat sayur bayam layu dan beberapa butir telur. Hati Maya terasa perih. Suaminya bekerja keras di luar sana, mengenakan setelan jas mahal dan sepatu kulit mengkilap. Sementara di rumah, Maya harus mati-matian mengatur keuangan agar mereka tetap bisa makan. Saat Reza pulang malam itu, wajahnya terlihat segar. Aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Maya menyambutnya dengan senyum lembut, berharap mendapat sedikit apresiasi. Namun, Reza hanya melirik ke arah meja makan dan mendengus pelan. "Lagi-lagi telur. Kamu ini tidak bisa masak yang lain ya?" keluh Reza sambil melonggarkan dasinya. Maya menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingin berteriak dan mengatakan bahwa uang yang diberikan Reza bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong daging ayam. Namun Maya memilih diam. Ia tidak ingin berdebat. Ia menelan semua kepahitan itu sendirian, berharap suatu saat Reza akan mengerti dan berubah. Keesokan harinya, Maya mencoba memberanikan diri. Sepatu kerjanya yang biasa ia pakai untuk ke pasar sudah benar-benar rusak. Solnya terlepas dan tidak bisa dilem lagi. Maya menunggu momen yang tepat saat Reza sedang menikmati kopi paginya. Dengan suara bergetar, Maya menceritakan tentang sepatunya dan meminta sedikit uang tambahan hanya untuk membeli sepatu murah di pasar malam. Reza menghentikan seruputan kopinya, menatap Maya dengan pandangan dingin yang selalu membuat Maya merasa kecil. "Sepatu lagi? Bukannya tahun lalu kamu sudah beli sepatu? Kamu ini boros sekali, Maya," ucap Reza dengan nada tegas. Hati Maya mencelos. Tahun lalu, sepatu itu seharga Rp50.000 dan sudah dipakai setiap hari melewati jalan becek dan berbatu. Maya mencoba menjelaskan dengan lembut, namun Reza segera mengangkat tangannya, tanda bahwa pembicaraan sudah selesai. Ia meletakkan cangkir kopinya dengan keras ke meja dan berjalan pergi, meninggalkan Maya yang mematung dengan rasa sesak di dadanya. Hari demi hari berlalu, dan sikap pelit Reza semakin menjadi-jadi. Setiap pengeluaran Maya dicatat dan dipertanyakan. Jika ada selisih Rp1.000 saja, Reza akan menginterogasinya seolah-olah Maya telah melakukan kejahatan besar. Namun, anehnya, Maya sering melihat barang-barang baru milik Reza. Kemeja bermerek, jam tangan mewah, hingga aksesoris mobil yang harganya jutaan rupiah. Ketika Maya bertanya tentang barang-barang itu, Reza selalu beralasan bahwa itu adalah kebutuhan pekerjaan demi menjaga penampilan di depan klien. Maya mencoba menekan perasaan curiganya. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Reza adalah suami yang baik. Hanya saja mungkin Reza memang memiliki prioritas keuangan yang berbeda. Maya mengorbankan segalanya. Bahkan ia rela tidak membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri selama 2 tahun terakhir demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Ia mencuci pakaian lamanya dengan sangat hati-hati agar tidak cepat rusak.
Sungguh, pengorbanan seorang istri yang luar biasa. Namun, apakah Reza menghargainya? Tidak sama sekali. Pada suatu akhir pekan, keluarga besar Reza datang berkunjung. Maya bekerja keras sejak subuh, membersihkan seluruh rumah dan memasak hidangan terbaik dari sisa tabungan rahasia yang ia kumpulkan dari sisa uang belanja yang jumlahnya tak seberapa. Maya ingin menjaga nama baik Reza di depan keluarganya. Saat keluarga Reza tiba, mereka memuji hidangan yang disajikan Maya. Namun, ibu mertua Maya menatap penampilan menantunya itu dari atas ke bawah. "Maya, kamu ini istri seorang manajer. Tapi kenapa penampilanmu seperti pembantu? Cobalah rawat dirimu, beli baju yang pantas," tegur ibu mertuanya di depan semua orang. Wajah Maya memerah menahan malu, matanya berkaca-kaca. Ia melirik ke arah Reza, berharap suaminya itu akan membelanya atau setidaknya memberikan penjelasan. Namun, Reza justru ikut tertawa kecil dan mengangguk setuju dengan ibunya. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Maya tak kuasa lagi menahan kesedihannya. Ia duduk di sudut kamar, menangis terseduh-seduh. Rasanya sangat tidak adil. Ia berpenampilan seperti itu bukan karena ia tidak ingin merawat diri, melainkan karena ia tidak punya pilihan lain. Uang sakunya sama sekali tidak ada. Reza masuk ke kamar dan melihat Maya menangis. Alih-alih memeluk atau menghiburnya, Reza justru mendecakkan lidah. "Sudahlah, jangan menangis berlebihan. Ibu kan hanya mengingatkan. Lagi pula, kamu memang harus belajar mengatur uang agar bisa beli baju. Jangan selalu mengandalkan aku," ucap Reza dengan nada tidak peduli. Maya menatap punggung suaminya yang beranjak tidur dengan perasaan hancur. Di balik dinding rumah tangga yang tampak sempurna dari luar ini, Maya merasa seperti seorang tahanan yang tak memiliki hak apa-apa. Ia hanya belum menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja bersiap untuk menghantam hidupnya. Suatu pagi yang mendung, Maya sedang membereskan keranjang cucian. Ia selalu memeriksa saku celana dan kemeja Reza sebelum memasukkannya ke dalam mesin cuci. Saat merogoh saku jas kerja Reza yang baru dipakai semalam, jari Maya menyentuh secari kertas yang terlipat rapi. Maya menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk belanja dari butik barang mewah di pusat kota. Mata Maya menyipit, mencoba membaca tulisan yang tercetak di kertas itu. Sebuah tas tangan wanita bermerek dengan harga yang membuat jantung Maya seolah berhenti berdetak. 25 juta rupiah. Maya terkesiap, tangannya gemetar. Tanggal di struk itu menunjukkan hari kemarin. Maya ingat betul. Kemarin Reza mengatakan bahwa ia sibuk rapat dengan klien dan pulang sangat larut. Untuk siapa tas semahal itu? Maya menelan ludah yang terasa kering. Pikiran-pikiran buruk mulai memenuhi kepalanya, berputar-putar, menciptakan rasa cemas yang luar biasa. Maya mencoba mengatur napasnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap struk itu berulang kali, seolah berharap angka yang tertera di sana akan berubah. 25 juta. Itu adalah jumlah yang sama dengan uang belanja Maya selama 2 tahun. Selama ini, untuk meminta 50.000 rupiah saja, Maya harus mengemis dan mendengarkan ceramah panjang lebar tentang berhemat. Tapi kini, suaminya dengan mudah mengeluarkan puluhan juta untuk sebuah tas wanita. Maya segera menyimpan struk itu di dalam laci meja riasnya. Ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia terus berpikir positif. Mungkin saja itu adalah hadiah untuk klien perusahaan. Atau mungkin hadiah kejutan untuk ulang tahun pernikahan mereka yang akan tiba bulan depan. Ya, Maya mencoba menghibur dirinya sendiri dengan pemikiran itu. Meskipun jauh di lubuk hatinya, sebuah firasat buruk mulai merayap naik. Mencengkram relung jiwanya. Sore harinya, saat Reza sedang bersantai menonton televisi, Maya memberanikan diri untuk bertanya. Ia mendekati Reza dengan membawa secangkir teh hangat. Setelah meletakkan cangkir itu, Maya duduk di sebelah suaminya. "Mas Reza, tadi pagi waktu aku mau mencuci jas Mas, aku menemukan ini," ucap Maya lembut sambil menyodorkan struk tersebut. Seketika, raut wajah Reza berubah kaku. Matanya membelalak kaget selama sedetik sebelum akhirnya digantikan oleh tatapan tajam dan penuh amarah yang tertahan. Reza langsung merebut struk itu dari tangan Maya dengan kasar. "Kenapa kamu lancang sekali membongkar-bongkar barang pribadiku?" bentak Reza.
Suaranya meninggi, membuat bahu Maya tersentak kaget. Maya mundur selangkah, tidak menyangka reaksi suaminya akan sekeras itu. Aku hanya memeriksa saku sebelum mencuci, Mas. Itu tas untuk siapa? Tanya Maya dengan suara bergetar, menahan air mata yang mulai menggenang. Reza berdiri dari duduknya, wajahnya merah padam. Ia menunjuk wajah Maya dengan jarinya. Itu urusan kantor. Itu untuk istri klien penting dari luar negeri. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis, jadi jangan pernah ikut campur dan jangan pernah lagi menyentuh barang-barangku tanpa izin. Ucap Reza dengan nada yang sangat menyakitkan. Tanpa menunggu jawaban Maya, Reza merobek struk itu menjadi serpihan kecil dan membuangnya ke tempat sampah. Ia kemudian meraih kunci mobilnya dan berjalan keluar rumah, membanting pintu dengan keras. Maya berdiri mematung di ruang tengah yang kini terasa sangat sunyi dan dingin. Air matanya akhirnya jatuh tak tertahankan. Alasan Reza terdengar sangat dipaksakan, dan cara suaminya marah seolah menutupi sebuah kebohongan besar. Maya mengusap air matanya. Firasatnya sebagai seorang istri mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh pria yang sangat dicintainya. Semenjak kejadian struk belanja itu, suasana di rumah menjadi sangat canggung dan dingin. Reza lebih sering diam dan menghindar dari Maya. Ia juga mulai mengunci ponselnya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Maya mulai memperhatikan gerak-gerik suaminya dengan lebih saksama. Reza seringkali menerima telepon di luar rumah atau mengurung diri di kamar mandi dalam waktu yang sangat lama sambil membawa ponselnya. Ketika Maya bertanya dengan siapa ia berbicara, Reza selalu menjawab singkat, "Orang kantor." Maya merasa dadanya semakin sesak. Rasa curiga yang tadinya hanya sekecil biji sawi, kini tumbuh menjadi pohon berduri yang menyiksa batinnya setiap hari. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Kepalanya selalu dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Maya merasa hidupnya mulai kehilangan arah, dihantui oleh bayang-bayang ketidakpastian. Suatu malam, Reza tertidur karena kelelahan setelah pulang bekerja sangat larut. Ia lupa membawa ponselnya ke dalam kamar mandi seperti biasa. Ponsel itu tergeletak di atas meja nakas, tepat di sebelah tempat tidur Maya. Tiba-tiba, layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah notifikasi pesan. Maya yang belum tertidur melirik ke arah layar tersebut. Matanya menangkap sebuah nama pengirim, Siska. Pesan itu sangat singkat, namun cukup untuk membuat bumi tempat Maya berpijak terasa runtuh. Pesan itu berbunyi, "Makasih ya sayang, tasnya cantik banget. Aku tunggu kamu besok." Napas Maya tercekat. Jantungnya berdebar sangat kencang hingga rasanya menyakitkan. Tas? Sayang? Semua kepingan teka-teki itu mulai menyatu dalam kepala Maya. Klien penting itu tidak pernah ada. Hadiah kejutan itu bukanlah untuknya. Semuanya untuk wanita bernama Siska ini. Malam itu, Maya menangis tanpa suara, menggigit bantalnya kuat-kuat agar isak tangisnya tidak membangunkan suami yang telah mengkhianatinya begitu dalam. Pagi hari menyapa, namun tidak ada kehangatan di hati Maya. Setelah malam panjang yang penuh air mata, Maya menatap wajah suaminya yang masih terlelap. Ada rasa kecewa yang luar biasa besar bersarang di dadanya. Namun, Maya tahu, menangis saja tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ia membutuhkan bukti nyata. Ia bertekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya wanita bernama Siska itu dan sejauh apa hubungan suaminya dengannya. Maya harus bangkit. Ketika Reza sedang mandi, Maya mencoba membuka ponsel Reza. Namun sesuai dugaannya, Reza telah mengganti kata sandinya. Maya menghembuskan napas frustrasi. Ia harus mencari cara lain. Maya mulai mengumpulkan ingatan-ingatannya tentang teman-teman sekantor Reza, mencoba mencari celah atau informasi yang mungkin terlewat olehnya selama ini. Setelah Reza berangkat ke kantor, Maya duduk di depan meja belajarnya yang sudah lama tak terpakai. Ia menyalakan ponsel lamanya dan mulai melakukan pencarian melalui media sosial. Maya mengetik nama Siska, dikombinasikan dengan nama perusahaan tempat Reza bekerja. Jarinya terus menggulir layar selama berjam-jam. Matanya perih, namun tekadnya sudah bulat. Akhirnya, setelah pencarian panjang yang melelahkan, Maya menemukan sebuah akun profil yang terbuka untuk publik. Profil seorang wanita muda,
cantik dan berpenampilan sangat mewah. Nama akunnya adalah Siska. Maya mengklik foto profil tersebut dan hatinya terasa diremas kuat. Wanita itu memiliki senyum yang sangat manis, dengan perhiasan mengkilap di leher dan telinganya. Maya mulai menggali lebih dalam, melihat satu persatu unggahan di akun Siska tersebut. Setiap foto yang ia lihat seolah menjadi belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya. Maya menelusuri galeri foto di akun media sosial Siska. Tiba-tiba, jari Maya terhenti pada sebuah unggahan terbaru. Foto itu diunggah tepat 1 hari yang lalu. Di foto tersebut, Siska sedang berpose memamerkan sebuah tas tangan mewah berwarna merah marun. Maya memperbesar foto tersebut. Jantungnya berdetak liar. Itu adalah tas yang sama persis dengan yang ada di struk 25 juta milik Reza. Keterangan di foto itu berbunyi, "Hadiah terindah dari pria terbaik di dunia. Love you selalu." Maya merasa mual. Matanya memanas. Jadi ini alasannya. Ini alasan mengapa suaminya selalu mengatakan tidak punya uang untuk membeli beras kualitas baik. Ini alasan mengapa Maya harus memakai pakaian usang sementara suaminya bekerja keras. Uang keringat suaminya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah wanita lain. Dengan tangan bergetar, Maya mengambil tangkapan layar dari foto tersebut. Ia terus menelusuri unggahan-unggahan lama Siska. Maya menemukan foto Siska sedang makan malam mewah di sebuah restoran berbintang 5. Tanggal unggahan itu, Maya segera memeriksa kalender kecilnya. Itu adalah tanggal di mana Reza menelepon dan mengatakan bahwa ia harus lembur di kantor hingga larut malam. Maya menemukan foto lain, Siska berlibur di sebuah villa eksklusif di luar kota. Keterangannya menyebutkan betapa romantisnya liburan akhir pekan itu. Maya mengingat kembali. Akhir pekan itu adalah saat Reza mengatakan ia ada perjalanan dinas mendadak. Semua kebohongan Reza kini terpampang nyata di depan mata Maya. Suaminya telah membangun kehidupan ganda, memanjakan selingkuhannya dengan segala kemewahan, sementara istrinya yang sah dibiarkan menderita dan kelaparan di rumah. Keesokan harinya, Maya diam-diam pergi ke sebuah warnet di ujung jalan. Ia membawa flash disk yang berisi semua tangkapan layar dari akun Siska. Maya mencetak semua foto-foto itu satu persatu. Suara mesin printer yang berdengung terdengar seperti jenderang yang mengiringi langkah Maya menuju sebuah pertempuran batin yang besar. Lembar demi lembar keluar, menampilkan bukti-bukti pengkhianatan suaminya. Maya menatap lembaran kertas itu dengan tatapan kosong. Air matanya telah mengering, digantikan oleh sebuah rasa sakit yang begitu dalam dan dingin. Ia menyusun foto-foto itu ke dalam sebuah map coklat. Maya berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menjadi wanita bodoh lagi. Ia tidak akan membiarkan Reza terus-menerus menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang istri. Sore itu, saat perjalanan pulang dari warnet, hujan turun rintik-rintik. Maya berjalan menyusuri trotoar sambil memeluk map coklat itu erat-erat di dadanya, melindunginya dari tetesan air hujan. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Reza. Saat itu, mereka belum memiliki apa-apa. Maya menemani Reza dari nol, saat Reza masih menjadi staf biasa. Maya yang menyemangatinya, Maya yang rela berhemat demi membantu Reza melunasi cicilan motor pertamanya. Namun kini, ketika Reza telah mencapai kesuksesan, pria itu melupakan siapa yang telah menemaninya di masa sulit. Pria itu justru memberikan hasil kesuksesannya kepada wanita lain yang hanya ingin menikmati kemewahan. Maya merasakan dadanya sesak oleh rasa tidak adil yang begitu pekat. Namun, Maya tahu ia harus kuat. Ia menguatkan langkah kakinya menembus gerimis, menyiapkan mental untuk menghadapi badai terbesar dalam hidupnya malam ini. Malam itu, suasana rumah terasa sangat berbeda. Maya sudah menyiapkan secangkir teh panas untuk Reza di ruang tamu, namun kali ini tidak ada senyum hangat di wajah Maya. Ia duduk dengan punggung tegak, menatap pintu masuk dengan sorot mata yang tajam dan lelah.
Map coklat berisi bukti-bukti itu tergeletak di atas meja kaca di depannya. Terdengar suara deru mobil Reza memasuki garasi, jantung Maya berdebar, namun ia menahannya. Pintu depan terbuka, Reza masuk dengan wajah lelah, seperti biasanya. Ia melirik ke arah Maya yang duduk diam. "Kamu belum tidur. Mana makan malamku?" tanya Reza dengan nada menuntut, sambil melepaskan jasnya sembarangan di atas sofa. Maya menarik napas panjang, menatap lurus ke mata suaminya. "Makan malammu tidak ada, Reza. Tapi aku punya sesuatu yang lain untukmu di atas meja," ucap Maya dengan suara pelan namun sangat jelas. Reza mengerutkan keningnya, merasa aneh dengan sikap istrinya. Ia berjalan mendekati meja kaca dan melihat map coklat itu. "Apa ini? Tagihan listrik lagi. Kan sudah kubilang, kamu harus berhemat," omel Reza sambil membuka map tersebut. Tiba-tiba, kata-kata Reza terhenti. Matanya terpaku pada lembaran-lembaran foto yang dicetak Maya. Wajah Siska, tas mewah, restoran bintang 5, semua terpampang nyata. Tangan Reza mulai gemetar ringan, namun ia dengan cepat berusaha menguasai dirinya. Ia melemparkan map itu kembali ke atas meja dengan kasar. "Apa-apaan ini, Maya? Kamu memata-mataiku," seru Reza dengan nada tinggi, mencoba memutarbalikkan fakta dengan menyalahkan Maya. Maya berdiri, tidak lagi gentar. "Jadi benar, kamu membiarkan istrimu kelaparan di rumah, sementara kamu menghamburkan puluhan juta untuk wanita itu." Suara Maya akhirnya pecah, menyuarakan rasa sakit yang telah ia pendam sekian lama. Halo pendengar setia Retak Janji, jika kalian menyukai cerita ini sejauh ini, tolong like, share, dan komen ya. Kita lanjutkan kisah Maya. Pertengkaran hebat malam itu tidak bisa dihindari lagi. Maya menangis, mengeluarkan semua keluh kesahnya. Ia menanyakan apa salahnya, mengapa Reza tega mengkhianatinya sedalam ini. Namun, respons Reza sungguh di luar dugaan. Alih-alih meminta maaf atau merasa bersalah, Reza justru bersikap sangat arogan. "Kamu tanya apa salahmu? Coba lihat dirimu di cermin, Maya. Kamu tidak menarik lagi, kamu hanya memikirkan dapur dan urusan rumah. Kamu membosankan. Sementara Siska, dia mengerti aku. Dia tahu bagaimana menyenangkan seorang pria." Kata-kata tajam itu keluar dari mulut Reza tanpa perasaan sedikit pun. Maya mundur selangkah, seolah baru saja ditusuk tepat di ulu hatinya. Air matanya mengalir deras, tak percaya bahwa pria yang ia cintai dengan tulus bisa mengucapkan hal sekejam itu. Maya menatap Reza dengan pandangan nanar. "Aku menjadi seperti ini karena kamu, Reza. Aku tidak punya uang untuk merawat diri karena kau menyiksa keuanganku. Aku menghemat setiap sen demi menjaga perut kita agar tetap kenyang," Maya berseru di sela isak tangisnya. Namun Reza hanya mendengus sinis. "Itu alasanmu saja karena kamu memang malas merawat diri. Dengar ya Maya, uangku adalah hasil keringatku. Aku berhak menghabiskannya untuk siapapun yang aku mau. Kalau kamu tidak suka, pintu selalu terbuka lebar," ucap Reza dengan nada mengancam. Reza mengemasi beberapa pakaiannya ke dalam tas travel dan melangkah keluar rumah malam itu juga, pergi menemui Siska dan meninggalkan Maya sendirian dalam kehancuran. Maya merosot ke lantai, menangis terseduh-seduh meratapi nasib pernikahannya yang telah hancur lebur. Keesokan harinya, penderitaan Maya tidak berhenti sampai di situ. Reza tidak pulang ke rumah. Ketika Maya mencoba membeli bahan makanan di warung terdekat menggunakan kartu debit yang biasanya diisi uang saku oleh Reza, transaksi itu ditolak. Saldo tidak mencukupi. Maya terkejut. Ia mencoba menelepon Reza, namun panggilannya selalu ditolak. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk dari Reza. "Mulai sekarang, aku tidak akan memberikanmu uang sepeser pun sampai kamu belajar bagaimana menghormati suamimu dan berhenti ikut campur urusanku." Maya memejamkan matanya rapat-rapat. Reza bukan hanya mengkhianatinya, tetapi kini suaminya itu dengan sengaja memotong satu-satunya sumber kehidupannya. Maya berjalan pulang dengan tangan kosong dan perut yang mulai terasa perih karena lapar. Ia merasa benar-benar terjebak dalam sangkar yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi Maya. Ia bertahan hidup dengan memakan sisa-sisa beras dan garam di dapur. Rumah terasa sangat besar,
sepi, dan mencekam. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan manis bersama Reza yang kini terasa seperti racun. Maya berasa sangat lemah, baik secara fisik maupun mental. Ia merasa tidak berharga, persis seperti apa yang dikatakan Reza kepadanya. Kadang Maya berpikir untuk memohon ampun pada Reza agar ia bisa kembali mendapatkan uang belanja, namun harga dirinya berontak. Memohon ampun untuk kesalahan yang tidak ia perbuat, membiarkan suaminya berselingkuh secara terang-terangan? Tidak. Batin Maya menjerit. Ia tidak boleh menyerah pada ketidakadilan ini. Di tengah rasa laparnya, sebuah tekad perlahan mulai menyala di dasar jiwanya yang paling dalam. Dalam keputusasaannya, Maya menghubungi Dina, sahabat masa kecilnya. Dina terkejut mendengar suara Maya yang begitu lemah dan parau dari seberang telepon. Maya menceritakan semuanya, tentang pelitnya Reza, tentang Siska, dan tentang uang belanjanya yang kini diputus total. Dina sangat marah mendengar perlakuan Reza. "Kamu harus tinggalkan laki-laki itu, Maya. Dia tidak pantas mendapatkanmu. Datanglah ke tempatku sekarang juga," ucap Dina dengan tegas. Kata-kata Dina membuat Maya terdiam, meninggalkan Reza, mengakhiri pernikahan yang telah ia bangun selama 5 tahun. Itu adalah sebuah langkah yang sangat besar dan menakutkan bagi Maya. Ia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki tabungan, dan tidak memiliki tempat tinggal selain rumah ini. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti mulai membayangi pikiran Maya. Malam itu Maya duduk sendirian di ruang tamu yang gelap gulita. Listrik dimatikan karena tokennya sudah habis, dan Reza tidak merespons pesannya untuk mengisinya. Maya memeluk lututnya, kedinginan dan kelaparan. Di dalam kegelapan itu, Maya merenungkan hidupnya. Apakah ia akan terus bertahan dalam pernikahan yang beracun ini hanya karena takut menghadapi dunia luar? Apakah ia rela melihat suaminya terus menyuapi kemewahan pada wanita lain, sementara ia sendiri mati kelaparan dalam kegelapan? Air mata Maya kembali menetes, namun kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kebangkitan. Ia menyadari bahwa cinta tidak seharusnya menyakiti. Pernikahan tidak seharusnya menjadi sebuah penjara yang menyiksa. Maya mengusap air matanya dengan kasar. Ia harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan paling sulit, namun paling penting dalam hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Maya, seolah memberikan energi baru. Maya bangkit dari tempat tidurnya. Matanya bengkak, namun sorot matanya tajam dan penuh keyakinan. Ia mengambil koper tuanya dari atas lemari. Dengan langkah pasti, Maya mulai memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper tersebut. Ia hanya membawa barang-barang miliknya sendiri, menolak untuk membawa satu pun barang yang pernah dibelikan oleh Reza, yang jumlahnya pun bisa dihitung dengan jari. Sambil mengemasi barang-barangnya, Maya tidak lagi meneteskan air mata. Hatinya telah mati untuk Reza. Pria itu telah menghancurkan semua rasa cinta dan hormat yang selama ini Maya jaga. Maya juga mengumpulkan semua berkas-berkas pentingnya, termasuk buku nikah dan bukti-bukti perselingkuhan Reza yang telah ia cetak sebelumnya. Bukti-bukti itu akan menjadi senjatanya nanti. Sebelum langkah keluar dari rumah itu, Maya berdiri di ruang tamu, memandangi sekeliling untuk terakhir kalinya. Rumah ini pernah menjadi saksi bisu impian-impian manisnya bersama Reza. Namun kini, rumah ini hanyalah sebuah monumen pengkhianatan. Maya meletakkan kunci rumah di atas meja kaca, tepat di sebelah foto pernikahan mereka yang selama ini selalu ia bersihkan setiap hari. Maya menatap foto itu sejenak, lalu membalikannya hingga menghadap ke bawah. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan, lalu menarik kopernya keluar dari pintu. Bunyi roda koper yang bergesekan dengan jalanan terdengar seperti nyanyian kebebasan bagi telinga Maya. Maya meninggalkan masa lalunya yang kelam, berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ia siap menghadapi apapun yang menantinya di depan sana. Maya tiba di rumah kos sederhana milik Dina. Sahabatnya itu menyambutnya dengan pelukan hangat yang membuat Maya merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama.
Dina menyuguhkan makanan hangat untuk Maya. Makanan pertama yang layak yang masuk ke perut Maya dalam beberapa hari terakhir. Sambil makan, Maya menceritakan keputusannya yang sudah bulat. Ia ingin bercerai dari Reza. Dina sangat mendukung keputusan Maya dan berjanji akan membantu Maya berdiri di atas kakinya sendiri. Keesokan harinya, dengan bantuan seorang kenalan Dina yang bekerja di sebuah firma hukum, Maya mulai menyusun berkas-berkas gugatan cerainya. Pengacara tersebut sangat optimis ketika melihat bukti-bukti perselingkuhan yang berhasil dikumpulkan oleh Maya, karena bukti tersebut sangat kuat untuk memenangkan Maya dalam sidang perceraian nanti. Sementara itu, di tempat lain, Reza yang baru saja pulang ke rumah setelah menginap beberapa hari bersama Siska, terkejut melihat rumah dalam keadaan kosong dan gelap. Ia menemukan kunci rumah dan foto pernikahannya yang tertelungkup di atas meja. Awalnya, Reza hanya mendengus meremehkan. Paling-paling dia hanya menginap di rumah temannya dan besok juga akan merengek minta pulang karena tidak punya uang, gumam Reza dengan sombong. Ia sangat yakin bahwa Maya sangat bergantung padanya dan tidak akan bisa bertahan hidup sendirian di luar sana. Namun, hari berganti hari, Maya tidak pernah menghubunginya, tidak pernah merengek meminta uang, apalagi memohon untuk kembali. Reza mulai merasa ada yang tidak beres, namun kesombongannya menutupi akal sehatnya. Ia kembali menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan Siska, tidak memperdulikan nasib istrinya. Di rumah Dina, Maya mulai menata hidupnya kembali. Maya sadar ia tidak bisa terus-menerus menumpang hidup pada sahabatnya. Ia harus bekerja. Maya mulai mencari pekerjaan. Berbekal ijazah SMA dan keterampilan memasaknya yang luar biasa, Maya mencoba melamar pekerjaan ke berbagai restoran dan rumah makan. Namun, mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Beberapa kali Maya menerima penolakan karena usianya atau kurangnya pengalaman kerja profesional. Terkadang rasa putus asa datang menghampiri. Maya merasa lelah dan meragukan dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia mengingat perlakuan Reza dan gaya hidup mewah Siska di atas penderitaannya, api semangat dalam diri Maya kembali berkobar. Ia menolak untuk menjadi wanita yang lemah. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia bahwa ia bisa sukses tanpa laki-laki pengkhianat itu. Akhirnya, setelah perjuangan yang panjang, Maya diterima bekerja sebagai asisten koki di sebuah restoran keluarga yang cukup ramai. Meskipun gajinya tidak terlalu besar pada awalnya, Maya sangat bersyukur. Ia bekerja dengan penuh semangat dan dedikasi. Ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Maya belajar banyak hal tentang manajemen dapur dan resep-resep baru. Karena ketekunannya dan kemampuannya meracik bumbu yang sangat lezat, kepala koki restoran tersebut mulai mempercayakan banyak hal padanya. Maya mulai mendapatkan bonus dan pendapatannya perlahan meningkat. Dengan uang hasil keringatnya sendiri, Maya akhirnya bisa menyewa sebuah kamar kos kecil untuk dirinya sendiri, tidak jauh dari tempat kerjanya. Maya juga sudah bisa membeli baju baru yang pantas dan sepatu yang nyaman. Wajahnya yang dulu kusam kini kembali berseri, memancarkan aura kemandirian yang cantik. Beberapa bulan kemudian, surat panggilan sidang cerai akhirnya sampai ke tangan Reza. Reza sangat terkejut dan marah. Ia tidak menyangka Maya benar-benar berani menggugat cerai dirinya. Reza menghadiri sidang pertama dengan wajah angkuh, menyewa pengacara mahal untuk mengintimidasi Maya. Namun saat berada di ruang sidang, Reza terkejut melihat penampilan Maya. Maya tidak lagi terlihat seperti istri kumal yang selalu ia remehkan. Maya tampil rapi, percaya diri, dan matanya menatap tajam tanpa rasa takut sedikit pun. Di persidangan, pihak Maya membeberkan semua bukti perselingkuhan Reza dengan Siska, lengkap dengan mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana besar-besaran dari Reza untuk Siska, sementara Maya tidak diberikan nafkah yang layak. Wajah Reza pucat pasi. Hakim dan semua yang hadir di ruang sidang menggelengkan kepala melihat kelakuan buruk Reza. Sidang demi sidang berlalu, dan kebenaran akhirnya berpihak pada Maya. Pengadilan memutuskan bahwa mereka resmi bercerai. Selain itu, karena bukti penelantaran nafkah dan perselingkuhan yang sangat jelas, pengadilan mewajibkan Reza untuk memberikan harta ganagini dalam jumlah yang sangat adil kepada Maya, serta memberikan uang ganti rugi masa idah. Maya keluar dari ruang sidang pengadilan dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat sepenuhnya.
Ia menghirup udara segar di luar gedung pengadilan sambil tersenyum lebar. Dina yang menemaninya langsung memeluk Maya dengan erat, merayakan kemenangan sahabatnya itu. Maya kini adalah wanita yang merdeka, bebas dari belenggu suami pelit yang kejam. Ia siap menyongsong masa depannya yang cerah dengan tangan terbuka. Setelah perceraian itu, kehidupan seakan berbalik 180 derajat. Maya menggunakan sebagian uang harta Ganagini yang ia terima untuk membuka sebuah usaha catering rumahan miliknya sendiri. Catering milik Maya berkembang sangat pesat. Masakannya yang lezat dan harganya yang bersahabat membuat banyak kantor dan acara keluarga berlangganan pada cateringnya. Maya bahkan mampu mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di sekitarnya. Sementara itu, nasib Reza justru perlahan-lahan meredup. Siska yang mengetahui bahwa Reza baru saja kehilangan sebagian besar hartanya untuk penyelesaian perceraian mulai menunjukkan sifat aslinya. Siska tidak mau menurunkan standar hidup mewahnya. Ia terus menuntut dibelikan barang-barang bermerek dan diajak liburan mewah. Tidak peduli bahwa keuangan Reza sedang tidak stabil. Tuntutan Siska yang tidak ada habisnya membuat Reza semakin tertekan. Reza mulai berhutang ke sana kemari, bahkan memakai uang kas perusahaan untuk menutupi gaya hidup Siska yang sangat boros. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Pihak perusahaan menyadari adanya kejanggalan dalam laporan keuangan yang dikelola oleh Reza. Setelah dilakukan audit besar-besaran, Reza terbukti menggelapkan dana perusahaan. Akibatnya sangat fatal. Reza tidak hanya dipecat dengan tidak hormat, tetapi ia juga dituntut oleh perusahaan untuk mengembalikan semua uang yang telah ia ambil, atau ia akan dijebloskan ke penjara. Mendengar kabar kebangkrutan Reza, Siska tanpa ragu sedikit pun langsung pergi meninggalkan Reza begitu saja, mencari pria kaya baru yang bisa membiayai gaya hidup mewahnya. Reza benar-benar hancur, ditinggalkan oleh wanita yang selama ini ia manjakan dan kehilangan karirnya yang cemerlang. Suatu siang yang cerah, saat Maya sedang mengawasi karyawan cateringnya memasukkan pesanan ke dalam mobil box, sebuah taksi berhenti di depan rumah kontrakan yang sekaligus menjadi tempat usahanya. Seorang pria dengan pakaian lusuh dan wajah kuyuh turun dari taksi itu. Maya terkejut saat mengenali pria itu. Itu adalah Reza. Reza berjalan tertatih mendekati Maya. Penampilannya sangat jauh berbeda dari manajer sombong yang dulu selalu merendahkan Maya. Reza menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke mata Maya. Dengan suara bergetar, Reza memohon maaf atas semua kesalahan dan kekejamannya di masa lalu. Ia mengaku sangat menyesal telah menyia-nyiakan istri sebaik Maya demi wanita yang hanya menginginkan uangnya. Reza mengemis, memohon agar Maya mau memaafkannya dan menerimanya kembali, karena ia kini tidak memiliki siapa-siapa lagi. Maya menatap mantan suaminya itu dengan tenang. Tidak ada lagi sisa kemarahan, tidak ada lagi rasa sakit, dan yang pasti tidak ada lagi rasa cinta di hatinya untuk pria itu. Maya menghela napas pelan. "Reza, aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu datang ke sini," ucap Maya lembut namun tegas. Mata Reza berbinar penuh harapan. Namun Maya melanjutkan kalimatnya. "Tapi aku memaafkanmu demi ketenanganku sendiri, bukan untuk kembali bersamamu. Hubungan kita sudah lama berakhir, dan kita berdua harus menanggung akibat dari pilihan kita masing-masing. Tolong, jangan datang ke sini lagi." Harapan di wajah Reza seketika runtuh. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, dan pintu itu telah tertutup rapat untuk selamanya. Reza membalikkan badan dan berjalan gontai meninggalkan tempat itu, membawa serta penyesalan seumur hidupnya. Waktu terus berjalan, menyembuhkan setiap luka dan membawa kebahagiaan bagi mereka yang pantang menyerah. Maya kini telah menjadi seorang pengusaha catering yang sangat sukses di kotanya. Ia telah membeli sebuah rumah indah dari hasil keringatnya sendiri. Tidak ada lagi baju kusam, tidak ada lagi perut yang kelaparan, dan tidak ada lagi air mata kesedihan di malam hari. Maya telah menemukan kembali harga dirinya,
dan membuktikan bahwa kebahagiaan sejatinya tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada keberanian diri sendiri untuk bangkit dari keterpurukan. Pengalaman pahitnya bersama Reza telah menempanya menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kasih sayang. Ia sering membagikan makanan gratis kepada anak-anak panti asuhan, membagikan berkat yang ia terima karena ia tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Kisah Maya memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa kesetiaan adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan menyia-nyiakan pasangan yang tulus demi kesenangan sesaat hanya akan membawa kehancuran pada akhirnya. Bagi siapapun di luar sana yang sedang berjuang dalam hubungan yang tidak sehat, ingatlah bahwa kalian sangat berharga. Jangan pernah takut untuk melangkah pergi dari sesuatu yang merusak diri kalian. Terang selalu menanti di ujung jalan bagi mereka yang berani mengambil langkah pertama. Demikianlah akhir dari kisah nyata yang sangat menguras emosi ini. Akhir kata, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini agar channel Retak Janji bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih telah menemani perjalanan Maya dan sampai jumpa di kisah Retak Janji berikutnya.